Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya dan tetap semangat belajar di rumah. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita masuk pada tema 4 ya. Tema 4 subtema 1. Apa materinya? Yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Dan nanti ada interaksi sosial masyarakat ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan menundukkan kepala dan membaca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada Nabi besar Muhammad SAW, pada Syekh Abdul Qadir Jailani, pada Bapak Ibu Guru pendiri MI Islamiyah, dan juga Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi MI Islamiyah dan keluarga di rumah. Kita tundukkan kepala ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baiklah anak-anak, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, memahami dan menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Dan yang kedua adalah dapat memahami dan menjelaskan hubungan interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, perhatikan ya, amati gambar berikut ini. Nah, gambar apa kira-kira ini? Nah, aktivitas apa yang dilakukan pada gambar di samping? Apa ayo? Iya, betul sekali, yaitu bersepeda ya. Apa manfaat kegiatan gambar di samping? Kira-kira manfaat dari bersepeda apa? Iya, betul sekali ya. Dapat melancarkan peredaran darah dan menguatkan kerja jantung. Jadi semakin aktif kita gerak, maka jantung kita juga semakin sehat ya. Nah, pernahkah kalian melakukan bersepeda? Pernah ya? Nah, jadi sangat baik sekali untuk kesehatan kegiatan bersepeda. Nah, sistem peredaran darah manusia. Nah, untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita memiliki sistem peredaran darah yang terdiri dari beberapa organ khusus. Apa organ khusus itu? Yang pertama adalah jantung. Ya, jadi sangat berperan penting sekali jantung pada sistem peredaran manusia. Yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, nanti kita bahas satu-satu tentang jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung dulu ya. Dilihat itu ada gambarnya. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ya, jadi diamati ya sambil diraba, letak jantung di mana? Oh, rongga dada di sebelah kiri. Fungsi jantung untuk apa? Fungsi jantung yaitu sebagai pemompa darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi sangat penting sekali ya. Jadi untuk mengedarkan, untuk pemompa darah sehingga dapat mengalir ke seluruh tubuh. Nah, jantung di sini memiliki 4 ruang, yaitu ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri dan bilik kanan. Ingat-ingat ya, ruang jantung ada 4, ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri dan bilik kanan. Nah, antara serambi dan bilik ini dibatasi oleh katup atau klep ya. Fungsinya untuk apa? Agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik memompa, sehingga berjalan sesuai urutannya, sesuai alurnya ya. Itu fungsi dari klep atau katup ya, sebagai pembatas antara serambi dan bilik. Nah, perbedaan bilik dan serambi, apa sih serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan? Nah, diperhatikan, sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat.
dinding jantung bagian bilik memiliki otot yang lebih tebal daripada dinding jantung bagian serambi. Nah, hal ini karena bilik jantunglah yang memompa darah. Serambi hanya menerima darah, sehingga yang berfungsi memompa darah adalah bilik, ya. Serambi untuk menerima darah. Jadi fungsi serambi hanya menerima darah. Untuk proses pemompanya di bilik, ya, baik bilik kanan atau bilik kiri. Untuk penerimanya ada serambi kanan, serambi kiri, ya. Nah, jantung memompakan darah setiap saat tanpa berhenti, meskipun kita sedang istirahat atau sedang tidur. Jadi jantung tetap bekerja. Bagaimana kalau jantungnya berhenti? Nah, berarti wassalam, ya. Kalau jantungnya berhenti berarti tandanya tidak ada kehidupan di sana. Jadi setiap saat jantung itu bekerja meskipun kita dalam keadaan tidur, ya. Nah, ada organ kedua yaitu pembuluh darah. Apa pembuluh darah? Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Jadi pembuluh darah itu saluran tempat mengalir darah, ya, dari jantung ke seluruh tubuh atau dari seluruh tubuh ke jantung. Itu namanya pembuluh darah. Nah, di sini pembuluh darah ada 3. Yang pertama ada pembuluh nadi atau kita sebut arteri. Yang kedua ada pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga ada pembuluh kapiler, ya. Apa bedanya dari pembuluh nadi, balik, dan kapiler? Kita lihat tabelnya berikut ini. Perbedaan antara pembuluh nadi, balik, dan pembuluh kapiler. Nah, perbedaannya dari pembuluh mengalirkan darah dari mana ke mana. Kalau pembuluh nadi itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau pembuluh balik itu dari seluruh tubuh ke jantung, ya. Pembuluh kapiler berawal dari arteriol. Maksudnya apa? Maksudnya berawal dari pembuluh nadi, ya, pembuluh arteri. Kemudian dari kandungan gas. Kalau pembuluh nadi banyak mengandung oksigen atau O2. Sedangkan pembuluh balik banyak mengandung karbon dioksida. Sedangkan pembuluh kapiler banyak mengandung oksigen, sama dengan pembuluh nadi, ya. Kemudian dari letak permukaannya, kalau pembuluh nadi letaknya bagaimana? Kalau pembuluh nadi letaknya lebih ke dalam, ya. Kalau pembuluh balik dekat dengan permukaan tubuh. Kalau pembuluh kapiler berada di antara arteri dan vena. Ini sebagai pembatas, ya. Kemudian dari dinding pembuluh. Dinding pembuluhnya kalau pembuluh nadi tebal dan elastis. Elastis itu lentur, ya. Kalau pembuluh balik tipis dan kurang elastis. Sedangkan pembuluh kapiler itu tipis dan permeabel. Permeabel itu tetap, ya. Kemudian perbedaan dari jumlah dan letak katupnya. Kalau pembuluh nadi jumlahnya, katupnya hanya 1, terdapat pada awal keluar dari jantung. Kalau pembuluh balik memiliki banyak katup, ya, terdapat di sepanjang pembuluh yang mengarah ke jantung. Sedangkan pembuluh kapiler itu tidak memiliki katup. Nah, itu bedanya. Kemudian perbedaannya dari segi tekanan. Kalau pembuluh nadi tekanannya kuat, sehingga jika terpotong darahnya akan memancar, ya, karena memiliki tekanan kuat. Kalau pembuluh balik tekanannya lemah, sehingga jika terpotong darah akan menetes, ya, seperti kalau jari-jari kita terkena pisau. Nah, kita lihat itu darah yang mengalir bagaimana? Apakah memancar, apakah hanya menetes? Kalau memancar berarti yang kena pisau itu adalah pembuluh nadi. Sedangkan kalau lemah atau hanya menetes itu yang terkena pisau pembuluh baliknya. Sedangkan pembuluh kapiler ini tekanannya peralihan antara sistem tekanan tinggi dan rendah. Jadi sewaktu-waktu bisa tinggi, sewaktu-waktu bisa rendah. Itu perbedaan antara pembuluh nadi, balik, dan kapiler. Nah, bentuknya bagaimana? Antara pembuluh nadi, pembuluh balik, dan kapiler. Nah, dilihat, ya. Dilihat di situ. Nah, ada arteriola, itu maksudnya adalah arteri, yaitu pembuluh nadi, ya, warnanya warna merah. Biasanya ditandakan kalau merah itu banyak mengandung oksigen. Kemudian di situ ada venula atau vena, dinamakan pembuluh balik, ya.
yang berwarna biru. Nah, antara merah dan biru di situ ada sedikit ungu ya, ada sedikit abu-abu. Itu namanya pembuluh kapiler. Jadi perbatasan ya, membatasi antara arteri dan vena. Itu bentuk dari pembuluh darah, arteri, vena dan kapiler ya. Nah, sistem peredaran darah manusia, kalau tadi organnya yaitu jantung dan pembuluh darah, sekarang kita memasuki sistem peredarannya ya. Sistem peredaran darah pada manusia ini ada dua, ada sistem peredaran darah tertutup ya, ada sistem peredaran darah ganda. Maksudnya apa? Nah, kalau sistem peredaran darah tertutup itu darah mengalir melalui pembuluh darah, berarti bisa melewati pembuluh nadi, pembuluh balik dan kapiler ya. Kalau sistem peredaran ganda itu maksudnya adalah darah memasuki jantung 2 kali dalam satu peredaran, sehingga dalam satu sistem ya, satu peredaran itu darah masuk jantung sebanyak 2 kali ya, itu namanya sistem peredaran ganda. Nah, di sini sistem peredaran ganda dibagi lagi menjadi 2, ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil ya. Dilihat apa yang namanya peredaran darah besar dan kecil. Kita lihat berikutnya. Sistem peredaran darah ganda ya, tadi ada 2 ya, ada sistem peredaran darah besar, ada sistem peredaran darah kecil. Nah, betul sekali. Nah, maksudnya apa? Kalau sistem peredaran darah besar, ini darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung ya. Ingat ya, karena ganda berarti memasuki jantung 2 kali, lebih dari 1 ya. Darahnya mengalir dari jantung seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Kalau peredaran darah kecil ya, dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Bedanya hanya langkah keduanya. Kalau peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh ya, dari jantung seluruh tubuh jantung. Kalau peredaran darah kecil dari jantung paru-paru kembali ke jantung. Nah, gambar sistem peredaran darah manusia. Nah, dilihat ya, arah panahnya dilihat. Kalau yang bawah ya, ada 2 bulatan di situ. Yang bawah itu adalah sistem peredaran darah besar. Nah, ingat ya, bilik tadi sebagai pemompa, serambi sebagai penerima. Lah, kemana dulu? Nah, dilihat arahnya dari bilik kiri ya, dari bilik kiri. Dilihat itu ya, dari bilik kiri. Di situ masuk ke serambi kiri ya, panahnya yang merah. Dari bilik kiri masuk serambi kiri, kemudian di situ melewati kapiler ya, ada pembatas di situ. Kemudian ke serambi kanan ya, dari bilik kiri ya, kemudian serambi kiri, ada serambi kanan sebagai penerima. Itu peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil ya, dari bilik kanan ya, dari jantung itu kan ada 4 ruang, dari bilik kanan ke paru-paru, kapiler paru-paru di atas ya, peredaran darah kecil, kemudian masuk ke serambi kiri. Nah, itu karena serambi hanya sebagai penerima saja ya, peredaran darah besar dan kecil, paham ya? Jadi melewati kalau yang besar itu ke jantung ya, kalau kecil ke paru-paru. Jadi sama. Jadi kalau peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh, kalau peredaran darah kecil ke paru-paru. Nah, ini peredaran darah besar, jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Kalau peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung, serambi kiri. Nah, sistem peredaran darah pada hewan. Kalau pada manusia tadi sudah ya, sekarang pada hewan. Peredaran darah pada hewan berfungsi membawa cairan ke seluruh tubuh, baik itu berupa darah maupun hemolimfa. Hemolimfa itu cairan yang ada pada serangga ya, nanti kita bahas. Nah, sistem peredaran darah hewan di sini sama ya, ada 2 ya. Ada sistem peredaran darah terbuka, ada tertutup. Kalau manusia tadi ya, ada tertutup, ada ganda. Ini ada terbuka, ada tertutup. Maksudnya apa?
kalau sistem peredaran darah terbuka pada hewan, ini darah atau hemolimfa dialirkan tidak melalui pembuluh, ya, tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh, ya. Nanti ada contoh hewannya. Jadi kalau terbuka itu tidak melalui pembuluh. Nah, sistem peredaran darah hewan yang kedua yaitu sistem peredaran darah tertutup. Apa maksudnya? Yaitu darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Kalau terbuka tadi tidak melalui pembuluh, tapi kalau tertutup ini melalui pembuluh, ya. Nah, contoh sistem peredaran darah terbuka pada hewan. Di sini ada serangga, ya. Serangga ini dikatakan sistem peredaran darah terbuka. Kenapa? Kenapa tadi? Karena hewan ini, ya, sistem peredaran darahnya tidak melalui pembuluh tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh. Nah, ini contohnya belalang, ya. Nah, dari jantung pembuluh ini masuk ke pori-pori, jadi langsung ke rongganya, tidak melalui pembuluh, ya. Nah, sementara itu darah dan cairan tubuh pada serangga disebut hemolimfa tadi, ya. Jadi hemolimfa adalah cairan yang ada pada tubuh serangga. Nah, aliran darah hemolimfa atau arah aliran hemolimfa ini dimulai dari jantung pembuluh, ya, ini. Kemudian berdenyut hingga memompa hemolimfa masuk ke sel-sel tubuh. Jadi langsung setelah dari jantung langsung dimasukkan ke pori-pori melalui pembuluh kapiler. Nah, dari sel-sel tubuh hemolimfa ini kemudian akan masuk kembali ke jantung pembuluh. Ini contohnya serangga, ya. Satu saja kalau sistem peredaran darah terbuka. Nah, kemudian ada contoh sistem peredaran darah tertutup pada hewan. Ini nanti ada banyak, ya, contohnya. Yang pertama adalah cacing. Cacing, sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran darah tertutup. Kenapa dikatakan peredaran darah tertutup? Karena darah mengalir melalui pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Nah, itu gambarnya, ya. Nanti ada untuk lebih jelasnya keterangannya. Nah, alat peredaran darah cacing ini berupa pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, kemudian ada pembuluh darah samping, ya, dan pembuluh kapiler. Yang mana pembuluh darah samping ini terdiri dari 5 pasang, ya. Ini fungsinya sebagai jantung, ya, sebagai pemompa, ya. Berarti pada di pembuluh darah samping ada 5 pasang berarti 10, ya. Nah, ini gambarnya sistem peredaran darah cacing, ya. Sistem peredaran darah cacing ini dimulai dari pembuluh dorsal. Oksigen masuk ke dalam pembuluh darah punggung, ya. Kemudian mengalir menuju pembuluh darah perut, ya. Lalu ke jantung yang terdiri dari 5 pasang pembuluh darah samping ini atau dikatakan jantung pembuluh, ya. Lalu ke jantung untuk dipompa, kemudian setelah dipompa dialirkan ke seluruh tubuh, ya. Itu pada cacing. Kemudian contoh yang kedua, sistem peredaran darah tertutup pada hewan adalah ikan, ya. Sistem peredarannya dikatakan tertutup. Mengapa? Ini perlu diulang-ulang, ya. Mengapa? Karena edaran darahnya, ya, darah beredar melalui pembuluh yang saling berhubungan, ya. Organnya apa saja? Ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi 2 ruang, ya, yaitu serambi yang berdinding tipis dan bilik yang berdinding tebal. Ingat, ya, serambi dan bilik bedanya. Kalau bilik itu fungsinya sebagai pemompa, sedangkan serambi sebagai penerima, ya. Setelah dipompa berarti diterima oleh serambi. Nah, dalam satu kali, ya. Dalam 1 kali peredaran, darah hanya 1 kali beredar melalui jantung, sehingga sistem peredaran pada ikan ini disebut sistem peredaran darah tunggal. Maksudnya adalah 1 kali melalui jantung. Kalau lebih dari 1 kali melewati jantung lebih dari 1 kali dikatakan sistem peredaran darah ganda yang terjadi pada manusia tadi. Nah, sistem peredaran darah ikan dilihat gambarnya, ya. Sistem peredaran darah ikan dimulai dari jantung, ya, di sini. Nah, kalau biru ini berarti pembuluh darah yang kurang oksigen atau miskin oksigen, ya. Nah, dari jantung ini menuju ke insang, ya, menuju ke insang di sini, kapiler insang, ya. Nah, di dalam insang ini ada pembuluh kapiler, ya. Kapiler itu pembatas antara nadi dan balik, ya, antara arteri dan vena di sini. Nah, di dalam insang, ya, pembuluh kapiler ini akan melepas karbon dioksida. Nah, di sini
mengeluarkan karbon dioksida dan memasukkan oksigen dari dalam air, sehingga pada saat berenang insang ini akan membuka menutup ya, itu tadi fungsinya, mengeluarkan oksigen dan memasukkan mengeluarkan karbon dioksida dan memasukkan oksigen. Nah, dari insang darah akan mengalir ke seluruh tubuh ya. Jadi setelah dari insang dialirkan ke seluruh tubuh, selanjutnya darah mengikat karbon dioksida dari sel-sel tubuh ini kembali ke jantung, dipompa lagi dan seterusnya. Ingat ya, yang berwarna merah ini banyak oksigen, yang biru ini miskin oksigen. Itu sistem peredaran pada ikan. Contoh berikutnya, peredaran darah tertutup pada hewan yaitu amfibi. Apa amfibi? Ingat enggak? Ya, amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, di darat dan di air. Sistem peredaran darahnya tertutup. Kenapa? Karena ya darah beredar melalui pembuluh yang saling berhubungan. Nah, jantung katak terdiri atas 2 buah serambi yang berdinding tipis dan sebuah bilik. Kalau ikan tadi 1 serambi 1 bilik, kalau katak ini 2 serambi dan 1 bilik. Nah, ini gambarnya ya. Jadi yang tengah ini jantung, yang samping-samping ini adalah paru-paru. Nah, ini lebih jelasnya dilihat ini sistem peredaran darah katak. Nah, jadi di sini sistem peredaran darah katak dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke serambi kiri, ya, penerima. Sehingga terjadi percampuran antara darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida di sini ya. Masih tercampur ya. Darah yang mengandung karbon dioksida ini berasal dari sel-sel tubuh yang masuk melalui serambi kanan. Ini yang banyak CO2-nya, yang banyak karbon dioksida. Nah, dari bilik darah akan dipompa keluar menuju seluruh tubuh. Setelah dari serambi kemudian masuk ke bilik ini dan diedarkan ke seluruh tubuh. Bilik memompa ya, serambi menerima. Itu sistem peredaran darah pada katak. Nah, contoh berikutnya ya, yang menggunakan sistem peredaran darah tertutup pada hewan yaitu reptil ya. Reptil adalah hewan melata ya, seperti buaya ya. Nah, sistem peredarannya tertutup. Kenapa? Karena darah beredar melalui pembuluh yang saling berhubungan, dikatakan tertutup. Nah, jantung reptil terdiri atas 4 ruang ya, sama seperti manusia. Ada 2 serambi dan 2 bilik ya. Kemudian sistem peredaran darah reptil ya, sama juga seperti pada manusia, yaitu peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Kenapa ganda? Karena darah beredar melalui jantung sebanyak 2 kali ya. Kalau 1 kali tunggal, kalau 2 kali ganda. Nah, contohnya sistem peredaran darah pada hewan terakhir adalah burung ya, karena reptil tadi sama dengan manusia. Burung ini bagaimana? Nah, sistem peredaran darahnya adalah tertutup. Kenapa? Karena darah beredar melalui pembuluh darah yang saling berhubungan ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini berarti sama dengan sistem peredaran darah manusia ya. Nah, jantung burung terdiri atas 4 ruang, berarti sama dengan reptil, sama juga dengan punyanya kita ya. Ada 2 serambi, 2 bilik, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Sekat antara bilik kanan dan kiri sempurna sehingga tidak terjadi pencampuran darah ya. Jadi sempurna, antara pemisah kapilernya sempurna. Nah, dilihat lagi, sistem peredaran darah burung itu sama juga seperti manusia, yaitu peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Kenapa ganda? Karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, sudah sistem peredaran darah sudah, manusia sudah, sistem peredaran darah hewan sudah, kita melangkah pada hubungan interaksi sosial dalam masyarakat ya. Kita bahas lagi, interaksi sosial adalah aksi timbal balik antara 2 orang atau lebih di suatu tempat dan waktu tertentu. Berarti hubungan antara 2 orang atau lebih ya, pada tempat dan waktu tertentu hubungan. Nah, di sini hubungan interaksi sosial diartikan adalah hubungan antara 2 orang atau lebih, di mana dalam hubungan ini terjadi aksi timbal balik di antara mereka. Hubungan interaksi sosial bisa terjadi spontan ataupun bisa direncanakan. Nah, seperti ini contoh bermusyawarah ya.
Jadi ini bisa spontan, bisa terencana. Nah, ada banyak sekali di sini kegiatannya. Contohnya, ya, yang pertama adalah transaksi jual beli termasuk contoh interaksi sosial masyarakat. Masyarakat itu tidak bisa ya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu manusia dikatakan makhluk sosial, butuh pada yang lain ya. Contohnya apa? Nah, jual beli berarti ada penjual, ada pembeli. Ya, dilakukan 2 orang atau lebih. Ini contohnya penjual bakpao ya, yang melayani 2 anak yang sedang membeli bakpao. Contoh yang kedua adalah musyawarah mufakat. Nah, contohnya ini di kelas yaitu bermusyawarah ya, bermusyawarah atau kerja kelompok itu termasuk contoh interaksi sosial. Kemudian kerja bakti ya. Kerja bakti ini contohnya. Nah, kerja bakti membersihkan musola atau masjid ya, termasuk contoh interaksi sosial masyarakat. Ada olahraga bersama. Nah, bareng-bareng olahraganya juga termasuk interaksi sosial. Ada yang memberi bola, ada yang menerima bola ya. Kemudian di sini apa gambarnya? Iya, Pak Guru sedang berinteraksi atau mengajar dengan muridnya. Jadi interaksi yang terjadi adalah proses belajar mengajar antara guru dan siswa. Kemudian yang terakhir adalah contoh interaksi sosial masyarakat yaitu tolong menolong. Nah, di sini ada nenek yang sedang jatuh ditolong oleh 2 orang anak. Itu contoh interaksi sosial masyarakat. Baiklah anak-anak, semoga ilmu yang kita dapat hari ini ya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dengan membaca Al-Asr dengan menundukkan kepala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Bunin ucapkan sekian ya. Dan terima kasih. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya ya. Bunda ditunggu. Dan tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker ya. Kemudian sering cuci tangan, memakai sabun. Semoga kita semua terlindung dan COVID ini cepat berlalu, bencana ini. Oke, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.